Oke teman-teman, malam ini sangat spesial, sangat urgent, sangat penting untuk kita melakukan siaran langsung aja ya Bang ya. Ya, Melakukan siaran langsung tanpa tapping-tapping, mungkin tappingnya ada nanti secara terpisah di postingnya. Tapi malam ini kita penting melakukan live stream karena teman-teman pastinya sudah banyak menyaksikan media-media mainstream yang memberitakan soal surat dari Profesor surat pernyataan Surat Profesor Sofyan Effendi ya, Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007. Nah, teman-teman, saya berpesan untuk video ini karena dirasa sangat penting. Jadi dimohon jangan ada yang di skip ya Bang ya. Ya, Jangan di skip, saksikan, bisa didengarkan dan dibagikan. Ini original kita lakukan secara live stream untuk menjawab itu semua. Oke Bang, kita masuk ke pertanyaan inti langsung kali ya. nggak usah awal muasal dulu kenapa bisa ketemu Prof. Nah itu dia, itu dulu maksud lah. saya itu udah masuk kategori pertanyaan inti ya. Di podcast itu yang viral, yang sudah dikutip media mainstream, 2 hari yang lalu ya. Ya, 2 hari kemarin tanggal 16 ya. Ya. 16 Juli itu. 16 Juli ya. Itu cuplikan videonya sudah dikutip di media mainstream, bahkan sudah ada media online juga yang mengutip dalam bentuk tulisan. Itu kronologisnya seperti apa Bang? Sampai bisa bikin atau acara Kemarin ya, kemarin 16 Juli hari Rabu ya. ya. Jadi apa ya? Sebelumnya sekitar bulan Mei mungkin, Mei atau Juni itu, kalau tidak salah, saya diberikan nomor telepon oleh Pak Roy Suryo. Oke. Nomor telepon dari Profesor Sofyan Effendi. Nah, terus saya mengenalkan diri ke Profesor Sofyan Effendi. Berdasarkan referensi dari nomor telepon itu. Nomor telepon kalau nggak salah ya diberikan oleh Pak Roy Suryo, tetapi tidak berbalas. Oke. Cuma dibalas sekali aja gitu, senang berkenalan dengan Rismon gitu ya, dengan saya. Itu langsung dengan Profesor Pak Sofyan. Profesor Sofyan Effendi. Iya. Nah berikutnya kalau nggak salah sekitar berapa minggu kemudian ya saya tidak menghubungi lagi. Terus Pak Profesor Sofyan Effendi menghubungi saya kalau bisa datang ke sini, saya berbicara dengan sejumlah profesor gitu di UC UGM. Berarti Abang menerima undangan untuk ajakan suruh datang. Iya. Itu melalui apa? WA? Telepon? Tapi saya tidak bisa karena ada kegiatan di Jakarta. Oh, saat itu Abang masih di Jakarta. Oke. Jadi saya minta maaf, Prof, saya nggak bisa gitu kan. Nah, terus, kemarin ya, pada saat hari Senin tanggal 14 Juli 2025, hari Senin kemarin, saya menyempatkan diri dari Jakarta ke UGM untuk membersamai dari Bangun. Relagama UGM, Mas Bangun, ya kan, Mas Bangun. Jadi kita bertemu di situ dengan sejumlah alumni UGM yang tergabung dalam Relagama. Nah, ketika itu kita mengantarkan surat untuk untuk Rektor UGM. Mereka meminta untuk bisa berjumpa dengan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tapi di hari Senin itu Abang sudah mengabarkan posisi Abang yang sebelumnya di Jakarta, sudah mengabarkan di Jogja kah? Atau karena bersedia saya untuk juga datang? mendadak dari Jakarta ya, karena memang pingin pulang kampung dulu. Nah, tapi menyempatkan diri ke Jogja. Nah, berkebetulan juga ada acara Relagama UGM di UGM. Jadi bertemu dengan Mas Bangun, terus Mas Ibu dan lain-lain lah begitu ya yang saya sebutkan. Nah, terus di situ ada salah seorang atau salah 2 orang dari Relagama ya yang meminta bahwa supaya saya bisa bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi gitu ya. Nah, terus tapi saya bilang saya harus ke
Solo untuk menjumpai Dr. Muhammad Taufik di Solo dan Pak Andika Oke. Solo dalam rangka menyusun laporan terhadap Pak Jokowi. Di hari itu belum ada schedule tanggal pasti abang mau bertemu, belum ada. Diminta sore itu oleh salah seorang alumni UGM. Oh, berarti kedatangan abang selain itu selain abang dipersilakan untuk datang dengan profesor langsung, plus juga dengan dari teman-teman Rela Gama. Iya, jadi Rela Gama itu yang mengatakan, Iya. Bang, kalau sempat ketemu sama Profesor Sofyan Effendi. Tapi saya bilang, mohon maaf, katakan sama Profesor besok. Maksud saya tanggal 15 Juli gitu loh. Sepulang saya dari Solo. Saya nggak bisa, saya ada kegiatan di Solo, kan gitu. Nah, saya berjumpa 14 Juli hari Senin sore, siang ke sana. Sepulang dari UGM, saya langsung ke Solo, bertemu dengan Pak Andika dan Pak Muhammad Taufik, menyusun laporan terhadap Joko Widodo atas penyebaran berita bohong terkait dengan peranan pembimbingan skripsi maupun akademik dari Pak Kasmujo yang disangkal sendiri oleh Pak Kasmujo. Nah, berikutnya hari Selasanya tanggal 15 Juli 2025. Nah, kan barengan kita ya, 15 Juli udah sampai ke Jogja juga, meskipun kita tidak ada perencanaan juga berjumpa di Jogja. Ketemu di Jogja ini saya secara pribadi nggak ada janji, nggak ada schedule, nggak ada kontak-kontak. Bang, ketemu di Jogja. Kebetulan dari Cirebon ya. Setelah tahu saya di Jogja baru nyusul kan. Tapi pada saat ketemu di Jakarta nggak ada rencana. Nggak ada rencana untuk ketemuan janji. Nggak ada perencanaan. Nah, 15 Juli hari Selasa, ya, 15 Juli 2025, nah kita kan bersama itu menyaksikan ya, saya melaporkan Pak Joko Widodo atas penyebaran berita bohong tadi itu terkait Pak Kasmujo. Nah, saya kira itu laporan itu prosesnya ya hari sampai siang saja lah, paling 2 jam gitu kan, nyampe di sana jam 9 lebih, ada sesi sesi wawancara dengan para wartawan, ya, jurnalis, sejumlah TV, ya. Setelah itu kita masuk, begitulah singkatnya. Ya. Ternyata proses itu berlangsung lama, memakan waktu lama. Sampai sore itu. Ya? Sampai sore. Udah gitu juga saya harus melayani Zoom beberapa televisi swasta. 4 ya, kalau nggak salah. 4 itu iNews, Sindo News, Metro TV, dan Jawa Post TV. Yang lainnya saya tolak karena overlap gitu ya, terkait dengan laporan saya tersebut di Polda DIY. Nah, akhirnya saya katakan ke Mas Ilham, salah satu alumni UGM yang tergabung dalam Rela Gama, Mas Ilham, yang dekat juga dengan Profesor Sofyan Effendi. Oh, itu perantara abang komunikasinya. Mas Ilham tanya kan, Mas, Bang, jadi nggak ketemu sama Profesor Sofyan Effendi? Waduh, kayaknya Mas nggak bisa, karena kita nggak menduga ini sampai sore. Udah gitu harus melayani Zoom juga. Akhirnya tunda, besok bisa nggak? Besok semua acara akan saya tunda. Saya cancel tanggal 16, hari Rabunya, 16 Juli 2025, kemarin ya kan, hari Rabu. Tapi saya sedikit Bang, saya melihat Pak Ilham mengingatkan abang jadi nggak ketemu di Polda DIY itu. Di Polda DIY. Saat itu Pak Ilham adakah yang dijanjikan sama abang nanti akan diinformasikan, kita akan ngebahas tema sesuatu kah? Atau ada informasi sesuatu kah? Mas Ilham, alumni UGM itu menjanjikan bahwa Profesor Sofyan Effendi mau buka-bukaan dan mau direkam dan live gitu loh. Saat itu abang sudah mengkonfirmasi untuk direkam dan di live. Iya, karena saya pikir, saya bilang gitu kan, iya Bang, gitu kan. Nah, terus akhirnya saya katakan ke Pak Ilham, Mas Ilham, mohon maaf lah, Pak Mas Ilham, tolong sampaikan kepada Profesor Sofyan Effendi, hari ini nggak bisa menyebut hari Selasa itu, ya kan, 15 Juli 2025. Besok sajalah, gitu. Pagi, jam 10 pagi.
kan dengar sendiri ya itu ya, 10 pagi saya akan cancel semua kegiatan yang direncanakan khusus mendatangi kediaman Profesor Sofyan Effendi. Oke, katanya Mas Ilham. Dan Biar waktunya lebih panjang tuh kalau pagi. biar seger juga kita Lebih waktu fresh, wawancarai ya. kan, fresh ya kan. Tuh. Kita mandi dulu, tidur ya kan. Baru tanggal 16 Juli hari Rabu, nah kita bersama kan mendatangi itu sesuai dengan apa kita rencana kita mewawancarai. Jadi datang berdasarkan undangan dan sudah diingatkan juga ada melalui Pak Ilham. Mas Ilham. Terus pada saat kita sampai ya di kediaman Profesor Sofyan Effendi, di situ kan sudah ada Mas Ilham Oh ya. dan Mas apa satu lagi Mas Agus ya kalau nggak salah. Abang turun dari mobil itu sudah disambut beberapa teman yang sudah standby di sana. Iya di sana. Salah satunya Mas Ilham Ya. yang mengkonfirmasi sehari sebelumnya kan. Oke. Nah terus kita turun dari mobil, terus langsung disambut itu. Baru kita masuk dan Profesor Sofyan Effendi juga menyambut kita dengan hangat kan, menyalami kita, segala macam dengan apa cerita dulu sebelum melakukan rekaman tuh cerita dulu gitu. Saat cerita itu apa yang diceritakan dan kenapa rekaman itu belum dinyalakan? Yaitu pada saat ya biasa dong baru jumpa ya cerita kenalan-kenalan dulu dong. Oke. Kan, Pak Prof, terima kasih berkenan mau menerima kami, saya Rismon Sianipar kan gitu kan. Terus kita duduk gitu, terus cerita-cerita. Tapi saya katakan, Prof, nggak usah cerita dulu lah banyak nanti energinya habis karena saya tahu kan sudah berusia lanjut kan Profesor Sofyan Effendi. Bagaimana kalau kita langsung rekam dan live gitu? Kan Abang sudah ingatkan tuh di situ. Iya kan ada sendiri di situ juga kan? Atau sibuk setting-setting saat itu? Mungkin sibuk setting-setting atau nggak aware gitu sama sama kondisi. Ya itu kan. Oke, kata Profesor Sofyan Effendi gitu kan. Oke. Akhirnya kan kita setting-setting kan. Kalau saya amatir kan. Setting-setting saya sendiri di kanal Baligi Academy. Terus Mas Ian kan di ini Langkah Update ya yang viral sekarang. Yang semua Karena direferensikan. news mengambil angka update karena suaranya dan videonya lebih jernih kan gitu kan. Karena direferensikan juga ya. Nah, lalu kita rekam dan di situ posisi saya kan 30 menit pertama itu pada saat wawancara itu kan memang berjalan sesuai dengan pokoknya apa aja yang diceritakan Profesor Sofyan Effendi. Jadi Tentang pengalamannya, riwayat pendidikannya, bagaimana mulai mengajar, bahkan sejarah gedung pusat UGM yang sangat megah, menandakan kejujuran dan integritas gitu kan. oke, itu di 30 menit pertama tuh. 3 menit pertama saya biarkan natural, terus berjalan terus begitu kan. Oke. 30 menit pertama lah Profesor Sofyan Effendi bercerita, kan kita perlu tahu juga sejarah UGM, Betul. bagaimana motonya, ya. Saya biarkan karena ya saya pikir kapan lagi saya mendengarkan seorang rektor UGM yang 5 tahun ya, 2002 sampai 2007, ya 5 tahun itu bercerita kepada kita. Kapan lagi? Itu kan kesempatan satu-satunya bagi saya. Kan gitu kan, karena kan ya tahu sendiri Profesor Sofyan Effendi kan masih sibuk menulis, mengajar juga sepertinya masih mengajar, jadi kesibukan itu kan, nah disitulah saya manfaatkan untuk mendengar. Oke. Ya Sama kan, sekali 30. tuh abang nggak membantah, membatasi atau mengarahkan. Enggak lah, kan bisa ditonton live ya kan, Oke. streaming itu di Baligi Academy. Tapi Nah. di saat kamera nyala, saat itu Profesor itu sudah sadar kalau ini ditayangkan secara live. Sadar kan saya katakan live gitu loh, ya kan? Kan sambil saat itu kan baca komentar juga. sebelum memulai diskusi dimulai secara resmi Di sebelum live kan live-nya kan saya dulu Baligi Academy, baru langkah update.
Nah, Mas Ian kan setting-setting profesional. Kalau saya kan asal on, selesai masalah. Profesional. Nah, saya live dulu, terus kan ada baca-baca komentar, Oke. interaksi gitu loh. Dengan salam Oh iya, ada ini, salam-salam dari Taiwan, dari Taiwan. Aceh, ya kan? Kepada Profesor Sofyan Effendi. Kalau nggak like, ya nggak mungkin ada komentar dong. Siap. Setelah setting-setting ready, ya kan 30 menit kan kita biarkan bercerita panjang sejarah UGM, sejarah riwayat pendidikan Profesor Itu Sofyan pokoknya 30 Effendi. menit Profesor bercerita sangat natural. Baik tentang UGM maupun tentang dirinya, Oke. profesinya kan, riwayat Selanjutnya, pendidikannya. Santai dulu ya pemirsa, Iya. kita minum kopi dulu ya kan. Terima kasih yang sudah menyediakan kopi. Nah kemudian kan lanjut itu. Selama 30 menit saya khawatir penonton akan bosan kan. Maksudnya 30 menit baru saya to the point aja. To the point berdasarkan karena memang abang di hari sebelumnya sudah dijanjikan untuk membahas tema sesuatu. Iya dong. Oke. Kalau Rismond datang pasti temanya itu pasti dong. Iya. Iya kan? Nah, Bukan abang yang mengarahkan. ya enggak dong. Iya. Saya tanya langsung bagaimana apa yang Profesor Sofyan Effendi ketahui tentang ijazah Jokowi. Oke. Artinya inner circle dari kita kan tidak punya akses, ada sekat kan terhadap Ya, betul. pejabat-pejabat atau ex pejabat UGM maupun yang aktif. Kita kan nggak punya akses. Nah, Profesor Sofyan Effendi ini kan sebagai rektor yang selama 6 tahun di UGM tentu memiliki akses-akses atau koneksi-koneksi yang kita tidak miliki. Nah, itu yang perlu saya ketahui. Makanya saya memulainya dengan dari mana ini Prof saya mulai kan gitu. Abang memulai kalimat itu ya. Iya, karena saya nggak tahu Ya. apa yang diketahui Profesor Sofyan Effendi kan Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, lalu saya tanyakan dari mana ini Prof saya mulai, baru berceritalah Profesor Sofyan Effendi mengenai apa yang dia ketahui, informasi-informasi dari inner circle UGM ya kan, baik yang aktif maupun yang sudah, bahwa Profesor Sofyan Effendi juga pernah berinteraksi atau berbicara atau berdiskusi dengan mantan-mantan rektor UGM sebelumnya seperti Pak Panut, ya Profesor Panut, Profesor Dwi Korita dan lainnya, dan pejabat mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Baru berceritalah Profesor Sofyan Effendi mengenai hal-hal yang sebenarnya kita orang luar nggak tahu. Oke. Kita nggak tahu. Apa yang saya ketahui kan skripsi, ya kan, Terbatas. ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi maupun fotokopi yang disajikan oleh Sigi Sunarta maupun sepenggal bukti-bukti yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Kan itu yang kita ketahui. Tetapi korelasi antara apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum, interpretasinya terhadap bukti-bukti itu kan hanya ada di circle UGM. Oke, Gitu, oke. Mas. Terus sejauh ini dari cerita-cerita itu memangnya adakah abang mengarahkan untuk menceritakan sesuatu atau abang menggali informasi tertentu yang Ya. seperti apa? Ya karena saya juga nggak tahu apa yang perlu saya konfirmasi dan apa yang perlu saya arahkan, karena saya nggak tahu apa namanya output dari informasi yang akan keluar kan. Saya kan nggak tahu gitu loh. Oke. Jadi bagaimana saya mengarahkan, dan satu itu. Yang kedua, saya sangat respect. Bayangkan yang saya wawancara ini adalah seorang Yang abang rektor banggakan. UGM yang saya banggakan Oke. gitu loh. Ya saya kan harus jaga sikap. Heeh. Ya kan? Harus jaga sikap bagaimana saya berperilaku di depan seorang rektor UGM tahun 2002, 2007. Oleh karena itu ya saya lebih cenderung untuk membiarkan Profesor Sofyan Effendi bercerita. Gitu aja ya. Adapun tanggapan-tanggapan saya hanya mengkonfirmasi tentang transkrip nilai, tentang nilai-nilai, tentang apa namanya sarjana muda dan lainnya gitu. Itu bisa dikonfirmasi karena live streaming kan. Live streaming betul, Apa betul. itu langsung, nggak bisa diedit gitu. Tetapi bang, mulai dari tadi siang menjelang sore dan malam ini kita juga sudah bisa menyaksikan pernyataan langsung video dari Profesor Sofyan Effendi. Gimana tanggapan abang ini?
Oh ya, tadi di Tribun ya kita saksikan ya. Salah satunya. Sebelum menonton itu ya, sebelum menonton tayangan apa namanya klarifikasi dari Profesor Sofyan Effendi, kita kan mendapatkan screenshot surat itu ya, Ya. surat pernyataan Profesor Sofyan Effendi yang apa namanya menjelaskan, menarik ucapannya dan Ya. bahwa keterangan dari Profesor Ova Emilia tahun 2012 kalau nggak salah itu sesuai dengan bukti-bukti akademik. Saya saat itu insting saya kok dalam 1 kali 24 jam itu cepat kali berubah seorang profesor, apalagi seorang rektor UGM yang memimpin 6 tahun UGM. Saya merasakan Abang ada punya sesuatu. pertanyaan itu di benak Abang? Iya, di benak saya jelas dong. Di benak publik mungkin sebagian masyarakat juga akan merasakan itu. Bagaimana mungkin seorang pemimpin UGM, ya 6 tahun UGM, dalam 1 kali 24 jam itu bisa berubah. Dan Kira-kira menurut Abang apa yang dialami? Atau yang ya tentu membuat Prof itu saya langsung kan berubah? pernah punya kakek ya. Oke. Punya kakek yang lebih kurang seusia dari Profesor Sofyan Effendi ya. Artinya secara psikologis itu gampang ditekan, secara psikologis gampang diberikan pressure gitu. Jadi ya beliau bisa saja mengalami tekanan yang cukup besar. Ya oleh karena itu kita sebenarnya harus hormat ya kepada Pak Profesor Sofyan Effendi karena di tekanan yang sangat kuat beliau sempat mencurahkan apa yang dia ketahui dari lingkaran dalam UGM maupun orang-orang yang pernah bertugas di UGM. Jadi kalau pernyataan yang ditarik itu dari secari kertas itu kalau saya ya menginterpretasikan bahwa adanya tekanan yang cukup besar ya, yang sampai saat ini belum bisa kita ungkapkan apa itu, tetapi jika ada kesempatan berikutnya bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi, mungkin Profesor Sofyan Effendi bisa bercerita dengan kita meskipun tidak direkam ya, tekanan-tekanan apa yang dialami beliau di usianya yang sudah sudah sangat 80 kalau nggak salah. Iya. 80 tahun kalau nggak salah ya. Jadi kita jangan mencibir ya kan. Kita janganlah cepat mencibir Profesor Sofyan Effendi karena kita tidak tahu apa yang dialami oleh seorang seorang dengan usia seperti itu karena kita belum pernah ngalami gitu loh. Saya tetap berpikir positif dan tetap berterima kasih kepada Profesor Sofyan Effendi mau menerima kami, mau memberikan informasi-informasi dan mengingatkan kami ya khususnya alumni-alumni Gajah Mada untuk memegang penuh Pancasila dan integritasnya karena itu merupakan simbol dari berdirinya Universitas Gajah Mada yang diresmikan oleh Insinyur Soekarno ya presiden kita yang pertama gitu. Jadi janganlah cepat kita menuding, apalagi yang kita bicarakan ini bukan orang yang sembarangan loh ya. Ini profesor yang banyak dikagumin orang dengan idealismenya. Yang saya dengar itu idealismenya meskipun bukan tidak saya kenal ketika saya kuliah di UGM karena saya dari teknik ya. Profesor Sofyan Effendi kan dari Visipol. Nah, jadi pokoknya jangan mencontoh perilaku termul. Janganlah cepat kita mencibir tanpa mengetahui alasan yang sesungguhnya begitu ya. Tetapi masyarakat harus tetap mengapresiasi kepada Profesor Sofyan Effendi karena beginilah Indonesia yang sesungguhnya. Banyak tekanan-tekanan yang sebenarnya tidak muncul di ruang publik tetapi nyata gitu loh. Dan sudah kami rasakan juga ya, saya Dr. Rosuryo, Dr. Tipa juga merasakannya, bukan hanya psikologis tetapi fisik juga gitu. Itu kan harga yang harus dibayar juga. Tetapi ya, itu kan karena saya masih usia 40-an atau akhir 40-an kan. Nah, bagaimana jika itu saya alami di usia saya mungkin 70-80-an? Itu kan different angle, ya, different perspektif. Jadi jangan kita menilai Profesor Sofyan Effendi dari perspektif kita, ya.
Jadi angle usia, angle tekanan psikologis, ya terhadap tekanan psikologis itu orang berbeda-beda, terutama yang sudah berusia gitu. Jadi janganlah kita cepat mencurigai segala macam. Biarkanlah video itu menjadi sebuah informasi ya dari inner circle UGM ya. Biarkanlah informasi itu menjadi domain publik bahwa ada seorang profesor di UGM yang berani bersuara untuk karena cintanya pada alma maternya, yaitu Universitas Gadjah Mada, gitu, Mas. Iya, saya sebenarnya kalau abang tuh mengkaitkan antara tekanan, mau menanyakan juga teman-teman seperjuangan abang yang dalam gelombang polemik ijazah ini, ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, ada teman-teman yang lain, ada Pak Ustadz Rizal Fadilah. Berbicara tekanan tentunya, tapi ini agak sedikit meluas. Sebelum masuk situ bang, saya melihat antara seperti apple to apple Profesor Sofyan ini dengan Pak Kasmujo nih berbicara tekanan. Tetapi Pak Kasmujo itu di awal-awal itu kita melihat Pak Kasmujo dosen pembimbing tahun 2017 ya. Ya, dan itu meskipun saat itu Pak Kasmujo tidak berkomentar apa-apa, tapi angguk-angguk secara gesturnya ya. Ya. Dan tetapi di akhirnya justru di saat sudah pensiun kayak Pak Kasmujo justru membantah pernyataan itu gitu. Menegaskan bahwa beliau nggak ada kaitannya pembimbingan dengan Pak Jokowi ya. Tetapi kan begini, kasusnya kan menjadi berbeda karena ada kalau tidak salah sudah ada berita online yang mengatakan Pak Profesor Sofyan Effendi akan dilaporkan. Sebelumnya sudah. Ya, itu yang kita bisa di channel yang lain itu ada ya. Sudah dilaporkan atau akan dilaporkan ke Barisskrim? Akan dilaporkan. Itu mungkin siang ya, siang kita tonton dari Hersu Benopoint ya. Hersu Benopoint ya. Itu akan dilaporkan. Nah, Profesor Sofyan Effendi oleh Jokowi Lover. Ada berita-berita atau rumor atau sudah dilaporkan, kita nggak tahu. Nah, tentu ya dengan berita-berita semacam itu kan memberikan tekanan tersendiri, tekanan yang cukup kuat di usia yang sudah senja ya. Mendengar atau membaca berita itu pun sudah tahu sendiri ya kan, bagaimana nanti beliau berhubungan dengan polisi akibat laporan tersebut. Jadi different angle, ini different perspektif, ya kan, berbeda dong. Pak Kasmujo kan nggak ada yang melaporkan, ya kan. Sementara Profesor Sofyan Effendi belum aja 1 kali 24 jam video itu rilis sudah ada konten akan YouTube. Ada laporan-laporan atau bahkan sudah ada laporan kan begitu. Jadi makanya saya bilang kita tetap berterima kasih kepada Profesor Sofyan Effendi ya. Tetap berterima kasih, berani bersuara, berani menerima kami ya. Begitu juga dengan Pak Kasmujo lah ya. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh di UGM yang sampai saat ini yang berdua inilah yang berani bersuara tentang kasus ijazah Joko Widodo ini dan proses akademiknya di UGM. Nah, kami menyambut baik jika munculnya tokoh-tokoh UGM yang lain. Ini yang kita perlukan. Karena apa? Karena Pak Kasmujo maupun Pak Profesor Sofyan Effendi ini perlu backup, perlu dukungan. Tidak boleh dong mereka berdua berjalan sendiri. Kemana? Ayo profesor-profesor yang emeritus, yang sudah pensiun maupun yang aktif di UGM, bersuaralah. Saya yakin apa yang didengar ya oleh Profesor Sofyan Effendi dari inner circle UGM maupun pejabat-pejabat UGM yang sudah pensiun, itu pasti tidak berdiri sendiri. Tentu didengar oleh orang lain yang saat ini masih belum berani bersuara. Gitu, Bang. Melanjuti keinginan Profesor Sofyan di videonya itu, dia menginginkan hasil dokumentasi atau liputan yang kemarin itu di take down atau diturunkan atau tidak ditayangkan kembali. Ini gimana?
tadi Abang berharap informasi itu sudah menjadi konsumsi publik. Tetapi Prof sendiri meminta untuk hasil dokumentasi kemarin itu di take down atau diturunkan. Oke, masalah take down itu saya tidak tahu ya apa hukumnya bagaimana, tetapi kita berikan waktu aja lah dulu kepada Profesor Sofyan Effendi ya untuk berpikir. Saya pikir beliau saat ini masih dalam situasi yang bagi beliau itu masih cemas ya, masih berpikir tidak terlalu objektif terhadap situasi ini. Kita berikan aja lah dulu waktu 1 minggu ini kepada Profesor Sofyan Effendi ya. Saya yakin Profesor Sofyan Effendi akan menemukan sebuah sikap yang lebih yang lebih bisa diterima oleh publik. Saya yakin Profesor Sofyan Effendi akan lebih bijak dalam menempatkan diri dan menganggap bahwa video tersebut sebenarnya perlu diketahui publik. Informasi tersebut ya. Informasi tersebut perlu diketahui publik dan memang sudah diketahui publik gitu loh. Meskipun itu ditarik atau di take down, Informasi sudah dikutip media-media lain. YouTuber atau media-media nasional bahkan sudah mencop-copnya, ya, mendownloadnya dan memotong-motongnya. Jadi sebenarnya tidak berdampak lagi ketika itu di take down menurut saya, karena sudah terlanjur untuk menjadi konsumsi publik gitu loh. Yang sebenarnya saat hari itu sebelum memulai perekaman sudah diingatkan kalau ini tayangan live streaming. Iya, live, karena sebelum Langkah Update live kan Balige Academy sudah live dan membaca komentar live juga dan bertanya kepada Profesor Sofyan. Tapi yang menarik ini, kita tahu nih Balige Academy sebenarnya memulai live itu lebih awal ketimbang Langkah Update. Cuma Pak Roy Suryo di tayangan Rakyat Bersuara mereferensikan video dari Langkah Update. Sebenarnya untuk tayangan itu lebih awal dimulai dari Balige Academy. Iya, karena memang kualitas suara maupun kualitas gambar kan Langkah Update pakai HP Apple kayaknya ya kan. Apple to Apple. i berapa sih? Bang, kita membuka lebih cerah gitu loh, dan orang-orangnya di situ lebih ganteng gitu ya kan. Itu aja mungkin pertimbangannya. Kita membuka kesempatan untuk publik melontarkan pertanyaan. Kalau ada komen-komen silakan teman-teman yang ingin berkomentar, ingin menanyakan sesuatu silakan ditanyakan. Nanti ada admin di belakangnya akan membacakan. Admin. Ini admin super di belakangnya akan membacakan. Super admin. Bang, tadi Bang singgung sedikit Bang sambil nunggu komentar. Iya. Abang bilang ada tekanan. Kita sebenarnya gelombangnya gini ya. Kemarin itu kita mengenal ada sosok Pak Kasmujo. Pak Kasmujo sudah ibaratnya sudah selesai tayang, tiba-tiba ada sosok Profesor Sofyan. Nah, sepertinya nanti ini bola soal polemik ijazah Pak Jokowi terus bergelintir. Abang punya harapan nggak akan lahir sosok-sosok yang lain? Tentu ya, karena UGM kan Universitas Gajah Mada. Diambil dari seorang Mahapatih bernama Gajah Mada. Simbol keberanian, pejuang. Tentu itu menjadi filosofi dasar berdirinya atau dinamainya Universitas Gajah Mada karena berasal dari nama seorang Mahapatih. Jadi bukan seorang patih biasa, Mahapatih Gajah Mada ya, yang ingin menyatukan Nusantara Indonesia ini. Gitu. Saya juga baru tahu kalau UGM itu ternyata arsitekturnya dari keraton. Saya pikir itu bangunan arsitektur Belanda, ternyata bukan ya. Iya, seorang arsitektur kelulusan Indice bla 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 ya dari keraton itu. Iya, dari itu keraton. Kan tiang-tiangnya sampai sekarang kan waktu kemarin kokoh, tetap kokoh, kelihatan tidak dikorupsi ya kan. Iya, itu kan? dindingnya juga nggak ada retak dia bilang. Tidak ada retak. Beda antara bangunan baru dengan bangunan yang lama. Jadi itu simbol kejujuran itu, ya kan? Iya. Nah, jadi terkait dengan lahirnya Sosok baru, sosok-sosok seperti Profesor Sofyan Effendi dan Pak Kasmujo, inilah yang sebenarnya yang kita harapkan, publik harapkan
bahwa otokritik itu berasal dari institusi itu sendiri atau Oke. yang pernah ada di institusi itu. Bukan karena dia benci sama UGM, enggak lah. Karena kan UGM milik rakyat, bahwa pengurus atau pejabat saat ini di UGM bukan pemilik UGM. Jadi mereka juga tidak berhak mengklaim UGM kan, karena itu milik rakyat. Oke. Apalagi mereka-mereka yang pernah berkontribusi besar kepada UGM seperti Profesor Sofyan Effendi ini, gitu loh. Jadi itulah kontribusi beliau untuk tetap menjaga marwah, martabat, ya, cita-cita UGM tersebut. Why not, gitu loh. Jadi kalau bayangkan ya, sangat tidak masuk akal seseorang profesor ya yang pemikir, ya, bukan hanya seorang profesor, ini pemikir, profesor asli ya, bukan dari pasar pramuka pojok ya kan. Nah, itu gak mungkin mengubah statementnya 1 kali 24 jam tanpa ada sesuatu, gitu loh. Meskipun sesuatu itu ya bro Ian, itu nggak bisa diungkapkan beliau langsung kepada kita dalam waktu yang cepat. Kita tidak bisa mendesak beliau. Kita harus toleransi itu. Iya, toleransi gitu. Bayangkan seorang pemikir ya yang mau menerima saya. Itu tentu kan statement itu sudah hasil pemikiran. Dari hasil temuan-temuan berdasarkan apa yang dia dengar dari inner circle UGM. Bayangkan seorang pemikir seperti, bahkan saya bilang filsuf ya dalam bidangnya, itu bisa mengubah statementnya 180 derajat, menariknya, kalau tidak ada sesuatu. Nah, sesuatu itu bro, biarkanlah itu memerlukan waktu untuk kita ketahui. Iya. Kalau kita desak pun Profesor Sofyan Effendi sekarang untuk menyatakan apakah sesuatu itu, Ya. itu belum tentu juga kita dapatkan, dan tidak baik juga untuk psikologis maupun kesehatan dari Profesor Sofyan Effendi. Oke bang. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Oke, mungkin ada pertanyaan dari penonton. UGM kan sudah mengeluarkan klarifikasinya di website resmi UGM dan mengatakan apa yang dikatakan Profesor Sofyan itu keliru. Gimana tanggapannya akan hal itu, Bang? Iya. Siapa ini? Yang Dari jawab saya? Abang, Bukan dari Ian portal yang jawab. UGM itu sudah memberikan klarifikasinya langsung perihal fenomena podcast itu. Ian dulu yang jawab. Oh, saya nggak punya kompeten untuk menjawab ini, Bang. Oh, iya. Abang ini lulusan UGM. Sesekali jadi mic, narsum mic dong. ngomongnya. Enggak, bukan di bidang saya ini, Bang. Oh. Ya. Jadi terkait dengan klarifikasi UGM ya, itu sesuatu yang wajar karena ya mungkin Profesor Ova Emilia juga kan masih disetir oleh orang yang memilih beliau kan. Siapa yang memilih beliau pada saat pemilihan rektor? Ya Presiden Joko Widodo, ya kan. Jadi ya itulah relasinya, bahwa klarifikasi itu juga tidak terlalu terlalu kuat, karena ya contoh klarifikasi UGM pada saat saya pertama kali menganalisa skripsi dan ijazah Joko Widodo kan salah juga klarifikasinya. Dikatakan bahwa itu dicetak di percetakan Prima, padahal baru berdiri tahun 86. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa klarifikasi UGM itu sesuatu kebenaran yang absolut ya. Biarkanlah kebenaran itu nanti suatu waktu ya akan memunculkan dirinya, tetapi dengan kerja keras dan upaya kita sebagai rakyat juga, gitu loh. Jadi jangan kita menganggap klarifikasi UGM adalah yang benar, bahwa statement Profesor Sofyan Effendi itu sesuatu yang perlu ditarik. Mana yang salah? Coba jelaskan. Apa yang salah yang dijelaskan oleh Profesor Sofyan Effendi? Oke, dari Belgia Akademi. Ya. Ya, ada dari komentar atas nama Vivo Pertama. Ini untuk Profesor ya, suara hatinya. Maaf Pak Prof, kami khususnya saya pribadi sudah terlanjur percaya dengan ucapan awal Pak Prof. Jadi sulit bagi saya menerima kembali rasa percaya dan saya terhadap ucapan Pak Prof. Oh, itu apresiasi kali ya. Sudah sempat percaya, Ya. jadi walaupun sudah ditarik tetap percaya juga. Nah, kan Dan tertanam.
kan ada fondasi-fondasi ya yang sudah diketahui publik juga, ya kan, bahwa di UGM itu memang ada 2 tahun seleksi. Kalau enggak IPK-nya di bawah 2 kan memang DO. Nggak tahu kalau sekarang itu terjadi, masih ada persyaratan itu. Oke. Tetapi waktu saya saja pun itu masih ada 2 tahun 4 semester, ya, tidak memenuhi syarat IPK kurang dari 2, misalnya lebih besar sama dengan 2, maka Anda DO. Ya kan, itu apa yang salah dengan statement Pak Profesor Sofyan Effendi? Waktu saya pun itu masih merupakan syarat mutlak. Kalau tidak DO, kalau kami dulu masih dikasih opsi untuk pindah ke swasta. Terus kan nilai-nilai MKDU, ya, statistik fisika dan matematik itu kan memang ditampilkan oleh Dirtividum, gitu loh, nilai D. Jadi kan pas, apalagi ya statement yang sudah diketahui publik juga bahwa Pak Jokowi waktu ada seminar di UII, ya, Yogyakarta di Kaliurang itu disaksikan oleh Buya Safi Ma'arif dan Profesor Mahfud MD, kan mengatakan saya lulus IPK kurang dari 2, Pak Jokowi. Ya, di Karena video berarti itu kan nggak disampaikan. lulus kalau IPK kurang dari 2, berarti drop out. Ya, Itu kan sudah menjadi konsumsi publik, gitu loh. Bahwa ada cerita-cerita yang kita tidak ketahui, itulah yang perlu dijejak sebenarnya, gitu loh. Karena kan kita tadi itu, kita kan punya sekat untuk mengakses itu. Nah, beliau sebagai Rektor UGM tahun 2002-2007, itu kan punya akses yang kita tidak miliki, bro. Akses informasi dari internal UGM, kan? Kan itu. Berikutnya juga ada tambahan hari ini kan, kita ke KPUD Solo hari ini, ya kan? KPUD Solo kita hari ini hari Kamis 17 Juli 2025, kita kan berkesempatan bertemu dengan Ketua KPUD, ya, bernama Justinus Arya bla bla bla, ya, Pak Justinus Arya bla bla bla. Nah, apa namanya? Di situ kan kita kejar, gitu. Pada di berkas pencalonan wali kota tahun 2005, ya, atas nama Joko Widodo, ada tidak di berkas itu berita acara verifikasi atau pemeriksaan terhadap ijazah fotokopi legalisir atas nama Joko Widodo yang diverifikasi oleh UGM? Tidak, ternyata. Jadi argumentasi pihak Jokowi mengatakan itu kan sudah ada tahapan verifikasi di KPUD Solo, KPUD DKI dan lainnya. Itu tidak. Ternyata kita dapatkan ya statement ya dari Ketua KPUD saat ini, ya, Pak Justinus Arya, di dalam berkas yang sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya, ya, berkas pencalonan Joko Widodo itu tidak ada BAP, berita acara pemeriksaan atau verifikasi KPUD memverifikasinya di UGM. Jadi ya lembar pengesap fotokopi legalisir itu, ya, ijazah fotokopi legalisir itu dianggap sah tanpa ada verifikasi dari UGM. Dan pernyataan itu semua ditayangkan secara live, ya, Bang? Secara live. Ada memang di Baligya Academy Update dan Baligya Academy itu. Dan dari Pujiati Hati, nanti Arya suruh cabut lagi ucapannya. Nah, saya baru mau masuk ke sana, Bu. Oh Nanti iya, jangan-jangan karena ini ditayangkan tadi live, jangan-jangan nanti Ketua KPUD Solo menarik ucapannya lagi. Karena beberapa kali ya tayangan live dari Baligya Academy ini menjadi spotlight untuk news. Salah satunya Pak Kasmujo dengan pernyataan itu tayangan live. Jadi kita lebih jurnalis daripada jurnalis ya. Bah ya, media mainstream itu banyak Malah mengutip tinggal juga ya. motong ya. Ya banyak mengutip. Izin nggak sih? Nggak tahu tuh masuk Kemarin motong dari live update izin nggak? nggak ada izin, tapi mereka masukkan titel ya. Titel. Oh, referensinya. Kita sih nggak pernah keberatan karena memang informasinya publik. Penting untuk publik juga. Ya. Kita lakukan juga di area-area publik ya. Terus Profesor kemarin juga live, termasuk hari ini juga pernyataan Ketua KPUD itu juga live. Iya, jadi keterangan Ketua KPUD saat ini, KPUD Surakarta saat ini, ya, Pak Justinus Arya, itu kan mengkonfirmasi ya pernyataan dari
mantan ketua KPUD Surakarta tahun 2005, yaitu Pak Eko Sulistyo, yang didapatkan oleh Dr. Muhammad Taufik, ya, pengacara Dr. Muhammad Taufik lewat telepon, dan memang tidak ada verifikasi katanya. Tidak ada berita acara verifikasi atau pemeriksaan antara KPUD Surakarta ke UGM. Jadi ya diterima begitu saja. Oke. Apa fotokopi ijazah fotokopi ijazah berlegalisir itu dianggap sah karena tidak ada komplain dari masyarakat. Cuma masyarakat kan saat itu nggak tahu kalau nggak dibuka ke publik, ya kan? Kan gitu. Dari mana bisa masyarakat komplain kalau dia nggak tahu apa yang mau dikomplain, kan gitu. Tapi itulah yang kita dapatkan, ternyata ya ijazah fotokopi legalisir UGM, ya, sarjana kehutanan UGM yang diserahkan oleh Joko Widodo atau timnya tidak diverifikasi ke UGM. Padahal saat itu seharusnya 2005 Profesor Sofyan Effendi sedang menjabat sebagai rektor UGM, gitu loh. Nah, ya saya nggak tahu ya, bincang-bincang Profesor Sofyan Effendi juga di berbagai kesempatan, kata alumni UGM yang bergabung dalam Rela Gama, ada banyak lagi terkait selain dengan itu, video yang selain kemarin yang ada di video itu tadi kita dengarkan kan, dalam diskusi yang tidak ditayangkan live atau direkam dalam video, itu banyak lagi keterangan Profesor Sofyan Effendi ternyata yang baru kita ketahui tadi, gitu loh. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan netizen? Banyak yang mendukung, yang semangat terus Bang. Maksudnya walaupun begini ada juga intimidasi ya, tapi semangat terus. Banyak di sini komentar Bang juga seperti itu. Tapi Bang, ini bukan nanti akan menjadi peluang lain untuk Abang nanti dilaporkan atau dikriminalisasi, atau peluang Abang untuk ditersangkakan, atau ini bukan membuka gerbang? Iya, kita kan tidak ada pemaksaan, tidak ada upaya penggiringan, itu kan live. Bahkan saya waktu setting pun saya sudah live. Jadi memang no introduction sama saya, no persiapan. Ya, karena saya sendiri pun datang situ tanpa ada perencanaan, gitu loh. Memang ingin bertemu, jelas ya, ingin bertemu. Tetapi tidak, pada saat saya datang ke Jogja ini memang murni membersamai Rela Gama, ya, tanggal 14 Juli menyerahkan surat untuk Profesor Ova Emilia, dan selanjutnya saya langsung ke Solo. Rencananya kan begitu, tetapi bertemu beberapa alumni UGM. Nah, tercetuslah ide tersebut, pertemuan dengan Profesor Sofyan Effendi. Saya kira rekan-rekan di Rela Gama juga sudah mengetahui itu, ya. Artinya bahwa pertemuan itu memang bukan direncanakan jauh-jauh hari, bahwa saya mempersiapkan bahan-bahan untuk memaksa atau menggiring, itu jauh sekali. Itu kan natural sekali itu, tayangan live itu. Kita di tengah-tengah ini mengajak atau menghimbau teman-teman dari Langkah Update. Kita sendiri ini di Langkah Update tidak selalu bisa membersamai Bang Rismon atau Dr. Rismon di lapangan. Tetapi teman-teman yang ingin menyaksikan atau ingin mendapatkan informasi live secara langsung dari Dr. Rismon, bisa langsung subscribe Baligi Academy. Itu akan menyajikan informasi subscribe Baligi Academy, tanpa harus unsubscribe, ya. Harus unsubscribe. Jangan unsubscribe dong. Atau sebaliknya dong, subscriber Baligi Academy yang belum subscribe Langkah Update, ayo, ya kan, gitu bro, ya kan. Siapa tahu masih ada yang belum, ya kan. Mungkin ada komen-komen netizen yang lain. Dari Bukan. banyak nih, dari Dilan Prabowo, Tangerang hadir Bang, teruskan Bang Rismon, jangan sampai mundur. Kami akan selalu mendukung kebenaran yang Abang Rismon dan Bang Roy serta Dr. Tifa. Ya, makasih. Tidak ada kebohongan yang sempurna, dan kebenaran itu akan menemukan jalan keluar sendiri. Oh, tidak ada kebohongan yang sempurna, tetapi tidak Pakai ada mic juga dong, kesempurnaan yang bohong. Mic-nya. Dibalik.
Terus Ada pula dari Erwin Rahman. Ntar netizen nggak denger ini komen-komentar. Analisa Taruh di sini mic-nya. Pak Effendi pastilah dapat tekanan. Di dekat tripod situ. terus apa? Pak Udah nyala belum? Effendi, Sofyan Effendi. Pak Effendi maksudnya pastilah dapat tekanan. Kata Oh, kita ya kan Ya. publik kan Ini netizen ya, bahasa netizen. publik kan punya interpretasinya sendiri. Hipotesisnya adalah seorang pemikir seperti Profesor Sofyan Effendi, apakah logis mengubah statementnya 180 derajat dalam 1 kali 24 jam? Coba kita pikirkan masing-masing, saudara. Ya, oke, terus. Ini tadi ada yang tanya, Bang kapan sowan ke Sri Sultan? Oh ya, itu update yang bagus juga. Ke Sri Sultan kapan nih Bang? Karena dari teman-teman rela agama kan ingin menghadap Sri Sultan tuh katanya minggu depan. Saya kan rakyat jelata ya, nobody gitu. Tentu keinginan itu sangat besar lah bertemu dengan Hamengkubuwono ke-10, ya kan, Sultan Jogja. Tentu itu. Betul. Cuma kan kita masih memikirkan cara-cara yang efektif, yang prosedural untuk bisa bertemu dong dengan Hamengkubuwono ke-10 yang merupakan gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Tentu pertanyaannya kan, siapa sih Rismond gitu kan bisa bertemu dengan Bapak Gubernur, Bapak Sultan, ya kan. Jadi tetapi kita akan berusaha, semoga ada jalan ya, Bro ya. Ya, betul, Meskipun betul. ada salah satu salah satu alumni UGM dalam relagama yang mungkin bisa mengusahakan jalan itu. Tetapi kan tidak ada tidak ada schedule yang yang bisa diprediksi. Ya. Karena kan ya kembali lagi saya kan cuma rakyat jelata. Tapi Warga usaha negara boleh biasa. lah Bang. Ya kalau berusaha dan berharap tentu gitu. Ya udah, Berusaha berarti dan berharap tentu dong. bisa ditunggu dong di Baligi Academy live-nya untuk usaha bertemu Sultan. Bisa dong, kalau bisa besok kita ajukan surat ya. Ya, standby. Ajukan surat ke gubernur atau ke sultan ya kan. Kita ajukan surat prosedural. Tetapi kalau misalnya ada orang dalam, Nah, itu dia. akan lebih efektif ya kan. Ya. Bisa bertemu. Tentu kalau dari dulu kan banyak yang mengatakan, Bang, sowan ke Hamengkubuwono ke-10 ya kan. Tentu itu. Betul. Tetapi belum ada jalan sampai Mudah-mudahan ke depan nanti kebukakan karena Ibu Vivi atau istri Dr. Rismond mengatakan setiap hari kita menemukan miracle baru. iya. Ya. Setiap hari di lapangan ini ada malaikat-malaikat yang dikirim membersamai kita, memberi jalan, memberi informasi. Kalau teman-teman mengikuti Dr. Rismond ini, banyak hal-hal yang tidak terduga tetapi terjadi. Karena saya juga membersamai sudah beberapa kali, ada beberapa hari juga banyak miracle itu yang tiba-tiba ada informasi ini, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke situ. Meskipun terkadang nggak semuanya itu mulus-mulus aja. Termasuk yang pernyataan Dr. Sofyan Effendi yang ternyata di akhirnya berbeda misalkan. Padahal kita sudah overjoy ya, overjoy selama kurang dari 1 kali 24 jam. Tetapi that's life ya, that's life. Kita hanya bisa menerima apa yang diberikan oleh Yang Kuasa kepada kehidupan kita, itu aja lah. Bahwa every single day ya kita anggap aja sebagai hadiah kehidupan yang paling besar, ya kan. Besok ya sudahlah, urusannya sudah besok mengalir begitu saja aja. ya. Oke, lanjut. Ada juga yang tetap berterima kasih. Terima kasih Pak Prof. Sofyan Effendi. Iya, makanya saya bilang saya tetap mengapresiasi ya, menaruh hormat kepada Profesor Sofyan Effendi ya. Kita jangan cepat mencibir, saudara. Betul. Beliau pemikir, penulis buku, penulis artikel dan lainnya yang membenahi birokrasi, administrasi Republik ini dari zaman Pak B.J. Habibie, ya kan. Jadi kita
jangan berprasangka buruk dulu. Saya yakin Profesor Sofyan Effendi akan menemukan waktu untuk bisa mengatakan yang sesungguhnya. Gitu. Ataupun kedepannya mungkin ada sosok-sosok lain, Kita ada harapkan. pribadi-pribadi lain yang berani tampil ke publik. Ya. Karena terus sebenarnya ketika tampil publik itu punya konsekuensi, Bang. Konsekuensi yang kalau kita berbicara, ini lain hal ya, ini sudah beda bab ya. Berbicara tekanan, itu seperti yang Dokter Tifa ceritakan di podcast sebelah. Ini abang juga pernah mengalaminya, beberapa fenomena aneh gitu kan. Kaca mobil pecah, retak, ban mobil sobek tiba-tiba, yang itu di luar logis. Kayaknya untuk tampil ke permukaan itu punya konsekuensi atau persiapan mental ya, atau seperti apa pesannya nih, Bang? Ya kita hadapilah, saya hadapi aja ya, nggak tahu teman-teman. Kalau saya berpikir hadapilah hari demi hari aja lah, gitu. Hari ini selesai, oke kita persiapkan mental untuk besok. Kalau masih bisa hidup, ya kita jalani sepenuh-penuhnya. Apapun yang terjadi besok, ya biarlah itu besok. Itu tapi menurut saya resiko perjuangan belum ada apa-apa sih kita dibandingkan dengan resiko perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, para pejuang kemerdekaan saat itu. Jadi belum ada apa-apanya, bro. Ini levelnya belum level pedas. Ya kan karetnya belum 2 ini. Masih karet 1 kalau nasi Padang, ya kan? Karet 1 karena statusnya masih terlapor. Nanti langsung karet 5. Dari saudara kita Pak Anwar Nasihin. Semangat Bang, walau saya cuma driver truk, selalu nyimak tentang perjalanan Abang ungkap kasus Pina, ijazah Jokowi, kasus Jessica dan lain-lain. Ya. Semoga selalu dimudahkan urusannya Bang. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Bang Anwar Nasihin. Bang Anwar Nasihin, truck driver ya. Yang pasti, yang penting hasil kerja keras yang halal, ya kan bro? Iya betul itu. Terima kasih bang, ya kan? Karena saya selalu teringat ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang non halal, darah dan daging kita ini susah diajaknya sesuatu yang benar atau yang positif. Malah negatif terus ya? Malah negatif terus karena mengkonsumsi dari yang non halal misalkan ya, jalur-jalur rezeki yang kurang bagus lah. Oke lanjut komen-komen lah. Dan Denias Family, hidup Bang Lesmor, lanjutkan. Ya terima kasih bang. Masukan dari Pak Suharyo, Bang Lesmor, lebih baik jika menemukan orang yang dapat dijadikan petunjuk utama, lebih baik silent dulu untuk menjaga agar yang bersangkutan tak diintimidasi sebelum sampai pengadilan. Iya benar juga sih, ya benar juga. Tetapi kan publik juga berhak tahu. Satu, yang kedua, saya juga tidak tahu informasi yang akan diungkapkan. Iya, itu di luar. Saya kan nggak tahu apa yang mau diungkapkan. Nggak ada komunikasi sebelumnya dengan seperti Pak Kasmujo. Ya begitu saja muncul tiba-tiba. Kita juga mendadak, gitu kan. Terus berkaitan dengan statement Profesor Sofyan Effendi kemarin, ya kan? Bagaimana ceritanya seperti itu, kita kan nggak paham sampai sedalam apa yang diketahui oleh Profesor Sofyan Effendi, ya kan? Kita nggak memprediksi atau nggak menyangka apa yang ingin dia sampaikan itu sama sekali di luar kendali ya. Iya, gitu loh. Jadi apa yang mau kita rencanakan kalau kita nggak tahu juga apa yang mau diungkapkan? Kan? Iya, makanya banyak. Ketika perjalanan ini banyak sesuatu yang mengejutkan lah. Miracle, malaikat. Dan tadi siang juga bagian dari miracle itu. Ya, kita bisa berjumpa, Ketua KPUD. bertemu dengan Ketua KPUD Surakarta, Pak Justinus Arya, dan mengungkapkan bahwa tidak ada memang berita acara verifikasi dari UGM dengan KPUD Surakarta tahun 2005. Dan berkesesuaian dengan statement mantan ketua KPUD Solo kan, Surakarta, Pak Eko Sulistyo. Jadi memang semua berjalan saja dan publik ya mudah-mudahan tercerahkan gitu aja ya. Apa kita meskipun
capeknya saudara, kalian nggak paham, panas-panasan segala macam, menunggu, ya, menunggu itu adalah pekerjaan yang paling melelahkan. Ya, kalian sendiri tadi lihat live itu juga hampir 2 jam lebih ya kan? Oh ya, itu Hampir menunggu. 3 jam ya, 2 jam Menunggu. 40 menit. Iya. Menunggu itu sangat melelahkan dan panas juga saudara, tidak ada AC ya kan? Jadi itulah menurut saya bahwa sebenarnya kerja-kerja jurnalistik itu ya, yang kerja investigasi itu ternyata menarik. Meskipun melelahkan, menjenuhkan, ya menunggu segala macam dan siap-siap untuk kecewa, tetapi disitulah di unpredictableness, ya, ketidakprediksian, itulah sesuatu yang menarik, kata dosen saya dulu, kuliah kontrol, sistem kontrol. Sesuatu yang bisa kita prediksi, informasi yang kita prediksi, itu sebenarnya bukan informasi. Oh ya. Ya, sesuatu yang tidak kita prediksi itu sebenarnya informasi. Karena Tapi itu yang menarik. Itu jadi moodnya turun naik tuh bang. Kalau orang mungkin bisa spot jantung juga kan. Sinyal. Tapi kalau kita sudah menjadi jurnalis investigasi misalnya ya, yang kawakan, hal itu udah biasa sepertinya. Ini kan kayak karena amatiran. Ya. Ya kan, jadi belum berpengalaman, ekspektasi too much, akhirnya seringnya kecewa. Tapi itu kan bagian dari proses lah itu menurut saya. Tapi saya menikmatinya. Oke. Kayaknya saya akan beralih profesi ini, ya kan, penulis menjadi jurnalis gitu. Satu lagi teman-teman, ini tuh ketika saya membersamai dengan Bang Rismon di lapangan itu, banyak kali komen-komen netizen yang mengatakan, Dokter Rismon nggak punya kerjaan, pengangguran. Satu lagi catatan ini, Dokter Rismon sudah terbebas itu dari biaya-biaya hidup yang pada umumnya cuma untuk hidup. Ya cukup lah Buat untuk pokok, itu. Ya, gitu. tapi secara pribadi tidak seperti manusia-manusia pada mainstream pada umumnya yang mesti tiap pagi berangkat sore pulang, buat cari kerja. Dokter Rismon udah banyak hidup dari royalti. Cukup hidup lah. Cukup bukan hidup. lebih ya. Merendahnya itu. Buku di Amazon ya. Itu baru salah satu. Ya. Oke, terus lanjut. Oke, komennya. lanjut. Maju terus, jangan gara-gara profesor cabut omongannya lalu kendor urusan ijazah aspal. Tentu manusiawi lah ya, ada kekecewaan, kekesalan, atau kekhawatiran juga terhadap keselamatan Profesor Sofyan Effendi. Tetapi kita serahkan aja lah ya kepada yang di atas, mau bilang apa lagi kita? Ya. Ya kan, bro? Kita sendiri pun melakukan kegiatan ini nggak ada yang mengcover, nggak ada yang backing, Nggak ada yang tidak biayain. punya tuan, ya kan, nggak punya majikan, nggak ada yang biayai, tapi punya resiko gitu. Jadi ya tentunya harapan kita dari Allah atau dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Gitu ya. Sebelum kita tutup, apa lagi? Apalagi Banyak, sangat banyak yang mendukung yang positif. Ya. Ya, jadi semoga ini ya, kita berharap aja bahwa dicabutnya statement para Profesor Sofyan Effendi bukan merupakan sebuah pembungkaman. Kita berharap ya, betul. bukan merupakan sebuah pembungkaman di Republik ini ya, bahwa kalau itu terjadi ya kita sangat Menyayangkan. prihatin ya, menyayangkan kepada seorang pemikir Profesor Sofyan Effendi yang pernah memimpin UGM selama 6 tahun ya, sejak 2002 2007 saja dengan gampang diintimidasi, apalagi kita rakyat jelata. Mudah-mudahan ini bukan merupakan bagian dari intervensi maupun pembungkaman ya, karena itu bukan cita-cita dari pejuang-pejuang kita yang telah merelakan nyawanya. Itu aja dah pokoknya ya. Mudah-mudahan sehat selalu Profesor Sofyan Effendi ya. Kami semua berterima kasih. Sehat juga dengan Ibu. Kami berharap bisa bertemu kembali ya. Mungkin cuma mendiskusikan yang lain juga bisa, Prof, tentang UGM, tentang buku Profesor, tentang tulisan-tulisan Profesor. Kami berharap Profesor Sofyan Effendi tetap menjadi pemikir bagi Indonesia yang kita cinta ini. Gitu, bro. Oke, Bang. Oke, kalau saya sih simpel aja.
untuk mengetahui informasi seakurat, secepat, seakurat Pak Subscribe Academy, teman-teman di Langkah Update, kita bantu Bang Rismon untuk memperbaiki usaha ini. Kita menganggap ini usaha untuk memperbaiki bangsa lah. Jadi kurang lebih seperti itu kita Ikhtiar. ya. Oke. Oke. Bye-bye. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Live lagi di lapangan.